Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTube balik semua. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah guys, seperti biasa kita jumpa di Speak Up. Kali ini saya akan membahas tentang lagi-lagi nih Indonesia membuat bangga masyarakat NKRI. Karena kenapa? Di bulan Agustus ini kita punya kabar, yaitu Indonesia bisa unjuk gigi di kancah Olimpik atau Olimpiade musim panas di Paris 2024 ini. Wow, luar biasa guys. Penasaran gimana sih Indonesia? Karena Indonesia kemarin bisa mendapatkan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Wah, yang jelas kita bangga ya. Dibanding negara tetangga Malaysia, nggak bisa mendapatkan emas. Penasaran? Kita lihat liputannya. Kontingen Indonesia di kancah kompetisi olahraga Olimpiade atau Olimpik musim panas di Paris 2024. Kita lihat. Wah, luar biasa ya. Kalau kita lihat para atlet-atlet Indonesia emang penuh dengan semangat, penuh dengan keyakinan. Kelihatan dari ekspresi, dari mulai opening awalnya aja kelihatan banget kalau Indonesia emang yakin mampu untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi the champion di ajang Olimpiade musim panas di Paris 2024 ini. Wah, keren banget ya. Free start from both, but it was Wu-Pei got the better start. Frederic Leonardo trying to get into this race. It's going to be on the bottom. On the minute, 4.75 seconds. Frederic Leonardo is the Olympic champion. Kita bangga nih guys. 100th of a second off the world record. What a race this was. One of the best we've seen in these whole games. Wah, berat nggak? Berat, Pak. Coba dicek. Ya. Oh. Kilo, Bu Rosi. Kayaknya 1 kilo ada di Bu. Gimana, Riz? Bangga nggak? Keren. Alhamdulillah sangat bangga dan senang. Nah guys, YouTube balik semua, itu tadi cuplikan-cuplikan para atlet Indonesia di ajang kompetisi Olimpik atau Olimpiade musim panas di Paris 2024 ini. Oke guys, sebelum kita lanjut, saya ucapkan dulu ya kepada para pemenang. Selamat kepada Rizky Juliansyah. Beliau adalah atlet angkat besi dengan total 354 kilo. Wah, keren banget ya. Bayangin loh, ini asli dari Putra Banten, orang Serang. Wah, mantap. Selamat ya sekali lagi kepada Bang Rizky Juliansyah mendapat medali emas. Dan satu lagi nih guys, saya juga ucapkan selamat kepada Bang Frederic Leonardo. Beliau adalah atlet panjat tebing dan meraih medali emas. Keren banget. Pokoknya kita bikin bangga lah Indonesia ya. Luar biasa. Selamat juga nih kepada Georgia Mariska Tunjung. Wah, ya, beliau adalah atlet bulu tangkis tunggal putri. Walaupun mendapatkan piala perunggu, tapi tetap bikin Indonesia bangga. Nah, setelah kita membahas Indonesia nih guys, YouTube balik semua, saya akan membahas tetangga kita, yaitu negeri jiran Malaysia nih. Maaf ya, di sini saya lagi-lagi tidak menjelekkan atau mencemoohkan negara tetangga Indonesia atau Malaysia, bukan. Ya, tapi di sini saya akan cross check sesuai fakta data apa sih membuat Malaysia yang drop. Malaysia ini makin ke sini makin terpuruk dan makin menghadapi kehancuran atau kolaps dalam hal apapun ya. Kalau menurut analisa saya. Makanya buat para netizen Malaysia nih, hai guys, halo para netizen Malaysia, jangan coba-coba nyinyirin lagi Indonesia. Silakan bercermin bahwa negara Anda, negara Malaysia atau negara kasino itu dalam hal apapun emang makin melemah. Seperti kalau analogi kesehatan itu kayak punya penyakit polio, lumpuh layu, dalam hal apapun makin terpuruk, makin melemah. Salah satunya di dunia olahraga ini ya. Nah, Malaysia ini dari awal juga udah ngeliatin bahwa Malaysia ini pesimis. Contohnya apa? Dari desain baju. Dari desain baju aja Malaysia udah nggak pede. Berapa kali ganti konsep, berapa kali mereka merasa gagal, di situ aja mereka nggak yakin.
Apalagi pas Malaysia yang opening di atas kapal laut, itu sangat sekali mereka itu ngeliatin, di situ mereka sangat ngeliatin bahwa mereka pesimis. Mereka tidak bisa jadi pemenang, mereka aja nggak pede, nggak percaya diri. Kita lihat liputan-liputannya ya Malaysia. Ya, itu balik semua. Emang Malaysia ini apa ya, kayak nggak punya power, kayak nggak punya keyakinan di dirinya itu. Kalau menurut saya ini ya kayak setengah matang keyakinan mereka di dunia kompetisi olimpiade ini, kayak yakin gak yakin lah, setengah matang. Emang mereka kayak bukan jiwa petarung, mereka bukan jiwa pejuang. Kita lihat, perhatikan ya videonya. Dan diselamatkan untuk pingat gangsa buat Malaysia dari anak Alosta, anak Malaysia Lee Zijia untuk pingat gangsa kedua Malaysia tepat jam 9.44 minit malam. Malaysia meraih pingat gangsa. Ya kan, di sini kita bisa melihat jejak digital loh. Di sini saya menyampaikan sebuah jejak digital bahwa Malaysia ini dalam hal apapun makin terpuruk, makin hancur, dan analoginya seperti orang punya penyakit polio, lumpuh layu, nggak punya kekuatan, nggak punya power, nggak punya greget. Oke guys, kita bahas tentang Malaysia ini ya. Padahal konon katanya Malaysia ini menyiapkan hadiah bonus dari pemerintahan di Raja Malaysia yang paling fantastis keempat di dunia loh. Bayangkan, dari mulai hadiah uang 1 juta ringgit, ini itu. Raja Malaysia ini menyiapkan buat para atletnya yang memenangkan, yang bisa meraih medali emas itu fantastis. Seram guys, katanya keempat yang paling fantastis hadiahnya buat para atlet di dunia. Wah, luar biasa. Tapi lagi-lagi nih, kalau kita lihat di sini guys, YouTube balik semua, harusnya para atlet itu kan semakin iming-imingnya ini semakin fantastis, semakin wow, mereka akan semakin totalitas. Tapi kenapa kok Malaysia udah dikasih iming-iming yang fantastis, hadiah yang lumayan sangat besar ini malah keempat, konon katanya yang paling fantastis di dunia, pemerintahnya memberikan hadiah atau reward ataupun bonus kepada para atlet yang bisa meraih medali emas ini. Nah, di sini kita melihat fakta data bahwa atlet-atlet Malaysia ini kalau menurut saya apa ya, kayak kekurangan vitamin, kayak nggak ada kepercayaan diri, emang pesimis, kelihatan dia itu udah down dari awal aja. Dari awal aja kita lihat tadi waktu parade, ini para atlet ini kayak nggak yakin dirinya, itu udah pesimis bahwa gue pasti kalah nih, gue pasti kalah nih. Sementara atlet-atlet Indonesia ini dari mulai awal opening aja udah memperlihatkan bahwa mereka akan menjadi pemenang, bahwa mereka akan menjadi yang terbaik. Indonesia emang hebat dan Indonesia makin mendunia. Nah, kalau kita bahas tentang Malaysia ini, kasihan saya aja iba ngelihatnya ya. Bayangin loh, udah dikasih hadiah besar, udah dikasih fasilitas besar dari pemerintahan di Raja Malaysia, kok atlet-atletnya aja kalah. Harusnya itu menjadi sebuah power loh. Menjadi pemicu bangkitnya kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, auto extra power. Ibarat kata, kekuatan itu menjadi super maksimal. Bayangin, kita main logika. Kita disuruh melakukan sesuatu dengan iming-iming hadiah besar. Saya yakin semua manusia di dunia akan totalitas, akan mati-matian hingga tetes darah terakhir. Nah, Malaysia ini padahal udah iming-iming manis, malah hadiahnya ini paling fantastis keempat di dunia. Tapi tidak membuat para atletnya meraih medali emas. Bayangin guys, dari tahun 1956 sampai 2024 Malaysia tidak memiliki medali emas. Kasihan. Tapi para netizen Malaysia ini ego, mereka nggak berkaca diri, mereka malah mencemoohkan Indonesia yang katanya jumlah penduduknya banyak tapi cuman dapat medali emasnya 2 buah. Nah, halo Malaysia, anak-anak muda Malaysia nih,
anak-anak muda Malaysia, netizen Malaysia, harusnya kalian itu bercermin diri. Dari tahun 1956 hingga 2024, Jong, Amsyong, Malaysia nggak pernah mendapatkan medali emas. Ini baru dari sisi olahraga ya. Belum nanti kita compare kekuatan dan kehebatan Indonesia dari hal-hal lain. Nah, jelas melalui riset fakta data ini, saya di sini tidak membenci Malaysia, tidak mencemoohkan Malaysia. Saya hanya berbicara fakta data hitam dan putih. Ya, jadi bukan karena kebencian ya. Emang gimana lagi? Malaysia itu makin kesini makin ambruk, makin terpuruk, kolaps di dalam sektor apapun. Apalagi yang kita bahas nih olahraga loh. Bayangkan, Indonesia peraih medali emas itu dapat uang emang dari Pak Jokowi itu satu orang 6 miliar ya untuk yang dapat medali emas. Nah, kalau kita lihat dari sisi hadiahnya Malaysia ini banyak banget loh. Bayangin, keempat terfantastis di dunia untuk memberikan reward hadiah bonus kepada atletnya. Tapi lagi-lagi atletnya tidak bisa mendapatkan medali emas. Nah, berarti di sini udah jelas fakta data bahwa sumber daya manusia yang ada di Malaysia, khususnya atlet yang kita bahas saat ini, tidak berkualitas kalau menurut saya. Mentah, ini adalah atlet karbitan yang dipaksakan, yang dia belum siap dari mental, dari skill, dari experience, harus berkompetisi di kancah internasional, alias Olimpik atau Olimpiade yang diselenggarakan di Paris 2024 ini. Nah, untuk memilih atlet-atletnya aja Malaysia ini nggak bisa. Dari mulai ngedesain bajunya nggak bisa untuk Olimpiade, gagal, ditertawakan oleh seluruh dunia. Udah gitu memilih atletnya juga nggak bisa, gagal juga. Hingga nasib miris Malaysia dari tahun 1956 hingga 2024 tidak mendapatkan medali emas. Kan kasihan. Nah, berarti jelas ya buat para netizen Malaysia bahwa Malaysia makin kesini makin terpuruk, makin kolaps dan hancur lebur di dalam sektor apapun. Sementara saya bangga sebagai warga Indonesia karena Indonesia dalam sektor apapun makin memperlihatkan di mata dunia bahwa kebangkitan Indonesia, kekuatan Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Apalagi di dunia olahraga, di dunia alutsista militer, di dunia kekuatan, peralatan tempur, dan yang lainnya. Oke? Ya, buat para netizen Malaysia, jangan baper nih. Ini berbicara fakta, data, dan realita. Ya, bahwa itu jangan coba-coba mengejek Indonesia atau memelintir sebuah fakta yang tidak harusnya kalian ucapkan. Ya, karena apapun bentuknya, Indonesia itu 10 langkah lebih maju dari negara kasino atau negara Malaysia. Oke, paham ya? Semoga para netizen Malaysia yang kecerdasannya seperti kodok dalam tempurung besok makin cerdas ya. Oke, sampai jumpa bersama saya Adam Jeep. Ketemu lagi di program Speak Up Adam Jeep dengan konten dan tema yang baru lagi. Oke, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor Mas Triatno itu, aku berharap bisa menyamai dengan Mas Triatno atau bisa lebih baik daripada Mas Triatno waktu itu. Jadi alhamdulillah dari 2012 itu saya latihan sungguh-sungguh keras gitu.